Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Belitung Televisi Berita dimanapun Anda berada? Kali ini berjumpa kembali bersama saya Noval di dalam dialog interaktif. Dan kali ini dengan tema kita yaitu pembangunan pertanian di masa pandemi COVID-19. Dan kita tahu bahwa potensi wisata dan juga pertanian di Kabupaten Belitung sungguh sangat luar biasa, terutama sumber daya alamnya. Dan semua sektor perekonomian pastinya di masa pandemi COVID saat ini bukan hanya pertanian dan juga lainnya pastinya terdampak karena COVID-19. Tetapi hal ini bisa menjadi peluang di mana Belitung bisa menjadi berdikari untuk maju dalam hal pertanian dan juga pangannya. Teruntuk itu telah hadir narasumber kita yaitu Bupati Belitung Bapak Haji Sahani Saleh Sarjana Sosial. Apa kabar Pak? Segar sekali ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan ada juga di sebelah kiri kami yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, yaitu Bapak Destika Effenly. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Dan hari ini sesuai dengan tema kita yang pastinya terkait pembangunan pertanian di masa pandemi COVID-19, banyak hal yang dialami baik suka dan juga duka. Tetapi sebuah perjuangan dari pemerintah daerah memperjuangkan masyarakatnya dan juga pertumbuhan ekonominya. Salah satunya dalam bidang ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Belitung. Baik, sebelumnya kita ingin tahu terkait potensi pangan dan juga pertanian Kabupaten Belitung menurut pandangan dari Bupati Belitung seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi, ya mungkin Kepala Dinas Pertanian Provinsi, ya mungkin tidak, dan juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Belitung, dan segenap hadirin dan pemirsa sekalian yang berbahagia. Kalau ditanya potensi tentang untuk pertanian di Belitung ini, sebetulnya ya mungkin untuk sekian kalinya saya menyampaikan persoalan potensi pertanian perkebunan untuk di Belitung ini ya. Jadi ya kita tahu tentang daratan Belitung. Segala ini contohnya segala tanaman kayu-kayuan apa saja ya di tanah subtropis ini hidup di Belitung. Nah, jadi segala secara potensinya untuk tanam apa saja di Belitung ini hidup, kecuali satu selama ini kalau kita tanam tidak hidup, tanam mayat. Nah, tapi kalau tanam yang lain tidak hidup. Jadi kalau potensi itu dari segi lahan maupun dari segi juga kondisi alam semuanya sangat berpotensi. Jadi tidak ada alasan kalau memang tidak ada potensi. Tinggal potensi SDM-nya kita yang perlu ditingkatkan dalam hal ini. Itu kerasa. Jadi kemampuan SDM kita sebagaimana halnya saat sekarang ini, kemajuan di sektor pertanian dan perkebunan ini kita sudah jauh kalah dengan negara-negara lain karena mereka ya sudah menggunakan teknologi baik itu penggarapannya maupun penggarapan lahan maupun teknologi dalam hal pengembangan budidaya dari sektor pertanian. Kita ini betul-betul masih kolonial, paham kolonial lagi nih. Belum milenial dalam sektor pertanian. Ya, secara menyeluruh di Indonesia kan, nah masih pakai cangkul dan cangkulnya pun masih impor lagi dari Cina kata Pak Presiden deh. Nah gimana lah kita ini, sedangkan mereka ya di negara-negara ini mereka itu kalau untuk sistem pemupukan, sistem pencegahan hama tidak lagi pakai semprot, tidak lagi pakai ini, tapi mereka sudah pakai drone. Nah bayangkan kemajuannya. Kita petani kita pakai pinggang segala sesuatunya. Ini satu hal persoalan yang dihadapi dalam hal upaya kita meningkatkan upaya ketahanan pangan ya, dengan pemanfaatan potensi yang luar biasa. Saya rasa itu segera perlu terima. Baik, luar biasa. Jadi potensi sebenarnya ada di Belitung, tetapi teknologi yang kurang untuk saat ini menjadi permasalahan ya Pak ya. Baik, dan mungkin ada tambahan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bupati, Pak
dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi atau yang mewakili para pemirsa yang berbahagia. Tadi ditanyakan bagaimana potensi Kabupaten Belitung di bidang pertanian. Saya mengatakan sangat-sangat potensial. Mungkin bahasa ini yang saya sampaikan, kita sampaikan, kawan-kawan pertanian sudah sampaikan. Apapun teknologinya, apapun program bagus dari pemerintah, teknologinya tinggi, dananya banyak. Kalau kesiapan SDM, kata kunci Pak Bupati tadi, tidak siap, tunggu dulu keberhasilan. Kuncinya SDM. Kemarin ada IT, kita bicara IT. Kemarin istilahnya 4.0 Pak ya. Sekarang sudah 5.0. Jadi saya selalu mengatakan bahasa apa SDM kita. SDM kita siap, pasti akan berkembang. Bagaimana kita berkolaborasi? Itu insya Allah, dan lagi kita melihat juga pasar sangat luas. Itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih atas tambahannya dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung. Jadi potensi ada dan juga SDM yang memang harus ditambah skillnya mungkin ya. Baik, terlepas dari itu sendiri pasti kemajuan suatu daerah, baik itu pangan dan juga pertanian, pastinya terlepas dari dukungan pemerintah. Dan juga salah satunya mempunyai tujuan visi misi tersendiri untuk mencapai suatu target di tiap tahunnya, bahkan dalam rangka pemerintahan Kabupaten Belitung. Mungkin visi dan misi dari Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung terkhusus untuk pemerintah daerah seperti apa? Ya, terima kasih. Ya, secara umumnya ini kan, jadi tidak hanya terbatas saat sekarang urusan COVID, tapi visi misi kita kaitan dengan masalah untuk ketahanan pangan di Belitung ini. Nah, jadi ketahanan pangan dari sektor pertanian, ya, sesuai dengan nomenklatur dinas kita, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Nah, jadi pertanian ini adalah untuk menumpang dari pertanian. Dasar pemikirannya, dasar sebagai misinya, dasar utama ini kan harus ada dasarnya dulu. Bahwasanya dasar kita hidup tadi dari sebagai potensi, ya sudah sampaikan. Kedua, dari sisi juga kita melihat bahwasanya manusia ini hidup tidak terlepas dari tumbuh-tumbuhan, ditakdirkan dari tanah, kemudian dihidupi oleh tanah juga berdasarkan tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk hidup. Kita makan daging sapi, dari mana asal sapi itu? Ya makan rumput. Rumput dari mana? Dari tanaman juga, dari ini. Ya ini ya. Jadi kita hidup makan hari-hari. Nah, beras dari mana asalnya? Tanaman-tanaman kan? Nah, semua tanaman-tanaman semua jadi itu. Dan dari walaupun makan ikan darat kata Pak Nafi tadi ada tapa segala macam, tapi ikan ini kan juga dia makan tumbuh-tumbuhan yang ada di laut di situ jadi gede, walaupun makan yang lain semuanya. Nah, itu dasar. Jadi pemikiran kita adalah pertanian itu dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini oleh sebab itulah bagaimana visi misi kita dalam ini, secara visinya kita untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung tahun 2023. Nah, ini dalam rangka menyongsong ketahanan pangan kita dalam ini. Nah, oleh sebab itulah mungkin sekarang walaupun di tengah COVID-19 kita juga dan bersyukur juga dari pemerintahan dan ini badan-badan usaha milik negara juga seperti BI semacam kita mensupport dalam hal visi kita ini. Nah, tentunya tidak terlepas usaha kita ini ya, bagaimana ekonomi berbasis potensi daerah khusus sektor pertanian dan tentunya berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Di sisi lain sudah kita buat nomenklatur bahwasanya sektor pertanian ini kaitan juga Belitung sebagai daerah UNESCO Geopark Global, yaitu Taman Kain Alam, di mana dalam segala sektor kita sudah mencanangkan Belitung juga dijadikan agrominaturism. Jadi agronya dalam hal ini kaitan dengan sektor pertanian, agrowisata. Jadi nanti pertanian ini juga di samping memang tuntunan kebutuhan atau tuntunan ya, karena tuntunan untuk hidup kan juga harus jadi tontonan. Artinya gimana ke depan ini kawasan pertanian ini dijadikan tempat wisata juga. Kita lihat kan
ini suatu hal indah. Pergi cabai la merah, buahnya alangkah indahnya. Tambah nyicip sedikit pedas pendak gitu kan. Ini suatu hal jadi istilahnya ke depan jadi di samping tuntunan jadi tontonan. Nah, ini dari segi petani. Tapi meningkatkan juga dari hasil pertanian. Nah, sisi lain inilah problem yang ke depan dalam hal upaya melaksanakan visi misi kita ini ya. Itu pertama memang kita harus ada perubahan mindset masyarakat kita untuk menunjang skill. Karena apa? Ada mindset orang Belitung sebagai petani ini, kalau ditanya gimana hasil pertanian, cukup pula hanya hidang makan enggak? Nah, ini salah. Kita ke depan mudah-mudahan hasil cabai aku ini dapat beli mobil Fortune. Mudah-mudahan nih hidang dapat beli gelang gede. Nah, itu cita-citanya. Bukan nggak hanya hidang makannya, cukup makan itulah dia akan kaya-kaya jadi ya. Nah, ini kan terlain kan ini harusnya. Atau mudah-mudahan lah panen cabai aku ini dapat muliakan anak. Itu ini Pak P, kita tahu kan sama bapak kita orang tua kita hidupnya di dua bank dulu, sama lah. Jadi ya bapak aku ya kerja di dua bank itu, di Burung Mandi itu, bank laut, bank darat. Nah, ini alhamdulillah bisa sekolah kita Pak Pi. Karena orang tua kemarin berpikir bukan nggak hanya hidang makan, tapi waduh nak mikir hidang anak sekolah. Alhamdulillah sampai sekolah ke Jogja, jadi bupati penunjang anak. Nah, inilah kira-kira. Ini petani kita cukup nggak hidang makan, udahlah nggak diberi rezeki nggak hidang makan itulah nggak, jadi tidak akan lebih-lebih. Ini mindset ini yang harus kita rubah ke depannya dengan masyarakat ini. Yuk kita bertani ini bukan nggak hidang makan, hidang berjual, hidang beli mobil, hidang beli emas, hidang mat rumah, gedung semacam. Lihat, kita pergi ke Itali Pak, rumah kan peradaban tertua. Saya tanya, ini mobil Lamborghini, mobil apa? Ternyata itu dulu petani. Tapi dari hasil pertanian mereka bisa dari ke gendung, akhirnya bisa ekspor gede-gedean, akhirnya mengembangkan untungnya buatlah mobil Lamborghini, mobil Ferrari itu nama orang itu Pak, sana itu asal mula. Dan hanya bertani mereka itu negara Eropa ini hanya 3 bulan. 3 bulan ada musim panas, musim hujan, musim semi, musim gugur. Nah, musim gugur kata dia, jangan nak bertanam, nak hidup je bergugur. Nah, begini aja. 3 bulan tapi bisa menguasai pasaran dunia gendum. Tapi itu tadi bertani bukan enggak sekangkang dok kangkangan. Ini berhektar-hektar. Nah, inilah kira-kira yang memang kita minta ke depan ini merubah mindset. Harus bangga jadi petani. Ibu Mika pergi ke kebun aku sana. Sekarang randang buah rambutan. Randang buah segala macam. Kerak makanan kemarin aku datang. Nah, durin ada tapi ada enggak sedikit buah. Inilah aku kalau jadi bupati barang mustahil enggak tu beli. Enggak nak makan itu gitu ya. Tapi ya sisi lain memang itulah mentera daging keturunan tadi dah ada kan ya. Turunan di bang. Kedua memang ya aku memang ini nang hidang berjual karena ini aku nak jadikan kelekak karena di kelekak ini hanya di dua di Belitung ini. Kelekak usang, kelekak ada tu ada sana ada kelekak sanem kita orang itu. Kira-kira Pak kan ni gitu kan ini satu hal. Kurasa ini ya. Terima kasih ya. Jadi sungguh sangat luar biasa sekali ya, dimana kita harus mengikuti pola yang sudah diterapkan juga oleh pemerintah untuk mencapai target yang lebih, yang pastinya yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, terkhususnya pemerintah Kabupaten Belitung. Dan pastinya pemirsa ingin tahu juga terkait tanaman khas apa sih yang ada di Belitung, karena masyarakat pasti tahunya Belitung adalah tempat pariwisata. Wisata alamnya sungguh sangat luar biasa, dimana sudah dihargai juga oleh UNESCO sebagai geopark untuk tempat wisatanya. Nah, kali ini kita ingin tahu, mungkin pemirsa ingin tahu juga terkait tanaman khas yang ada di Belitung yang menjadi benar-benar ciri khas dari Kabupaten Belitung, bisa kita jual di luar. Kira-kira ada apa aja nih Pak Sanem? Nah, Pak Garis paham ya? Oke. Makasih Pak, izin Pak. Ini sudahlah untuk di dalam kita bicara ekspor. Pertama kita akui Belitung, Bangka Belitung masuk dengan ladanya, saham. Masih. Itulah secara nasional juga Pak Bupati izin. Bangka Belitung masih prioritas nasional pengembangan lada. Kemarin sempat harga turun,
Kalau saya selalu mengatakan di tingkat lapangan, hati-hati siklus 7 sampai 10 tahun. Itu selalu terjadi. 2015 harga naik, 16 naik, kita sibuk nanam. Pas jatuh-jatuhnya 2019 kemarin, 2020, 2021 mulai naik, 15, 7, 10 tahun. Coba, mungkin saya harap rekan-rekan penyuluh juga bisa melihat ini. Siklus-siklus itu kita lihat. Pertama lada, kemudian yang kedua Pak Bupati, juga masalah manggis. Kemarin sayang COVID Pak Bupati, kita tidak bisa ekspor manggis. Dari provinsi kemarin juga minta register dari gudang manggis kita yang di Badau Pak Bupati. Kemarin pas mau ekspor, sudah di penghujung katakanlah musim Pak, itu ada pengusaha dari Cina juga mau ekspor ke Cina langsung di lockdown di Cina. Dua itu yang sudah yang di pasar dunia. Yang terakhir mungkin saya perlu sampaikan juga kaitan dengan pangan. Kita lihat sekarang ini bagaimana talas Belitung spesifik itu sudah mulai dikembangkan di rimba alam, nggak salah saya. Itu sudah ada bentuk packagingnya, harga jualnya sangat mahal. Itu yang kita coba lihat ya, punya potensi talas Belitung dibuka di katakanlah kalau di sekitar sourcing talas Belitung spesifik. Informasi sementara bahwa talas Belitung lebih gurih dan kalorinya juga cukup bagus untuk dibikin untuk pangan. Tapi ada proses yang harus kita lakukan. Jadi ada 3 mungkin yang peluang pasar cukup besar. Saya katakan pertama ada lada, kemudian manggis, yang ketiga adalah talas Belitung yang kita kembangkan ke depan. Itu. Jadi aku tambah sedikit ya. Orang sini belum tentu paham tentang talas Pak Kades. Keladi di sini banyak ya. Jadi ke sini banyak buter. Banyak sini zaman ada keladi kerak, keladi apa segala macam ada semua kan. Jadi jenis keladi khas Belitung. Nah ini juga. Jadi ini ya. Sebetulnya ini tentang buah-buahan di Belitung ini ternyata setelah disondingkan, diteliti lebih ini daripada yang daerah-daerah lain. Bukan dari mutunya. Masuk durian, keanekaragaman jenis durian itu khas sebenarnya Belitung. Makanya orang datang ke sana itu tidak bosan-bosan datang Belitung karena banyak jenisnya Bu. Kalau di Bangka enggak durian tek gadok katanya, ya kan? Di Belitung Namlung. Nah, iya tapi kan ya. Kalau di Belitung banyak jenis durian dan beda-beda rasa. Dan ini sebetulnya pernah ya datang kemarin dari pengusaha dari Cina. Dia ingin cari lahan 1000 hektar. Dia ingin menanam jenis-jenis durian yang ada di Belitung inilah karena kekhasan. Ini Pak Digori. Dan langsung untuk ekspor. Termasuk manggis, termasuk itu juga rambutan, termasuk. Jadi cabai aja lah. Cabai Jakarta, cabai Jawa dengan cabai Bangka, tandingkan cabai ini Belitung. Khususnya cabai rawit. Ngelihat ya. Belum makan cabai kira-kira. Pedas mana? Ini satu hal, jadi ada di kekhasan Belitung tuh setelah teliti ada kekhasan juga dari kultur tanah, kedua dari dukungan cuaca. Jadi sebetulnya memang kita ngambil sana kemarin kita baru urus nanah karena Badau kan, kemudian kita nak ngembangin juga di samping Sahang tadi kan ya, Sahang kan Bangka ada juga, tapi kekhasan kita juga di sini nak kita ambil itu adalah keladi tadi, talas tadi. Nah ada khas ya mungkin hal-hal lain yang memang harus kita ke depan kembangan sektor pertanian termasuk durian tadi. Nah durian di sini ada durian nantu. Nah durian nantu itu cerita gini. Ini aku nih saja jadi antu soal dua. Jadi musim durian bagus orang ini kan ya biasanya kan ditunggu di pondok. Nah antu durian ini, nah kami inilah durian orang lakan jatuh, kami datang, wah ini kita cari, lihat di pondoknya, ulah banyak duriannya. Kemudian bawa batu gede-gede, dilempar batu bok jatuh. Orang yang di pondok ini mau ngambil duriannya, kami ngambil durian yang di pondok itu. Itu leh antunya tadi, udah. Jadi antunya dikatakan diambil dari antu ke durian aku sini. Itulah kita. Akhirnya dikenal durian antu.
Nah, jadi ini tapi lah tahu cerita kami dulu ya. Jadi saya suka STM dulu ya. Jadi kami pernah jadi hantu durin tuh. Maling durin malam-malam ini kan bertemu orang. Itu orang durinan tuh nang hantu ngambil durin ini padahal kan. Inilah kira-kira durinan tuh dan sebagainya ini sebagai bahan. Jadi banyak Pak dari segi pertanian ini. Sayang kita di sini juga dulunya padi gitu tuh dikenal galauan. Ya? Kata kincit, tapi karena tingkit, tidak tahu nih dulunya kan kita di bumi. Nah, urusan bumi bertahun nih, tidak usah cerita kalau orang usah bubulak lah mungkin aku. Paham benar, nggalang kerat, nugal, nebas, nunu, itulah dari kecil-kecil dulu itu gawe ya. Gara-gara bumi itulah aku nih jadi sekolah tuh. Karena aku suruh nunggu bumi, udah sore, ya kan udah ngereda, mikulek kayu nggalang kerat, udah nugal, tahu-tahu tertidur tepi pondok. Tertidur datang beliau tu. Memang nak mampus lah mika-mika nak ke beliau kawan ni. Bukan kan suruh kerak bermasuk kan, dia akan makan lah kita ni. Takut kalau tu lari ke hutan. Semalam pakai suara kolor ya, pakai suara pendek. Terpikir di situ lah dulu. Mak, mungkin kini kan kepulah. Jadi ada dekat kami dulu nama Insinyur Asnawi. Doktor Randus Mataka, doktor siapa dah nama orang insinyur tu naik mobil BMW dulu enggak ya? Nama Doktor Randus anu tadi mobil BMW bagus juga. Mak mun Doktor Randus insinyur ni memang hebat dia dah. Siapa orang insinyur? Situ lah kelas 6 SD tu aku tu fikir mungkin ini aku ndak sekolah ni, kena orang sekolah. Nekat sekolah. Alhamdulillah memang tidak jadi insinyur, tidak jadi sosial, tapi jadi bupati. Tanya kenapa lah kami STM dulu, gimana? Nunggu nyunjang kereta aku dari sana ke sini, ke Kampit dulu, ke Bang Tanjung kita ngontrak itulah, jadi hantu durin dek punya ujung. Jadi inilah kira-kira ya, dalam hal itulah. Jadi makanya dalam urusan ke laut, ke darat, setelahnya ya sudah tahu. Oleh sebab itulah makanya sekarang ya tidak lepas dari utamanya meningkat ketahanan panganan kita sini. Gimana kita merangsang kawan-kawan ini untuk bangga jadi nelayan, bangga jadi petani. Karena situ dah begitu. Bukan jaya jadi tambang. Nah, kemari berjaya jadi tambang, ujung-ujungnya mak jan banyak bang ditong luar. Teteh jadi banyak. Jadi ini sekarang harus bangga jadi petani justru inilah insya Allah kelestarian rumah tangga, kelestarian keluarga. Karena mulai malam-malam kan tidak jadi ngapa lah letih badan. Nah itu nyangkul jadi ini. Tolong ya aku yakin sebenarnya kita makanya kita lah sekarang lah berani untuk tutup tambang untuk dibeli tong untuk di laut segala macam mungkin dari ada karena yakin dengan pertanian dan perikanan kita bisa jaya untuk dibeli tong depan ketahanan pangan. Tinggal itulah karena potensi ini tadi kita nggarap ya. Ini dulu kan dikenal daerah kawasan Padang Buang Anak ya. Nah, tidak usah cerita lah gimana cerita Padang Buang Anak. Bukan orang ini buang anak ke sini enggak, tapi ada cerita ya, bagus cerita. Tapi ini ya dulu di tanah gersang. Ya, hanya tumbuh sapu-sapu. Tapi di Arab di mana kita pergi kemarin ya. Tanahnya itu di Cina. Di lubang batu-batu di sik tanah. Di tanah cabai. Ndak ngembaraan campur-campur bubulak. Kayak induk kaki gede cabai. Aku ke Cina Pak, panjang-panjang gitu ya. Iya, ini satu hal. Jadi kemajuan dari segi teknologi. Aku kemarin di Amerika dia ngambil patologi tanaman di North Carolina Amerika. Apa dia Pak? Pak, aku belajar pertanian di Amerika itu karena dapat beasiswa di Amerika itu di North Carolina itu karena pusat pertanian mereka sudah menggunakan teknologi nuklir pengembang pertanian. Gimana dengan teknologi nuklir itu? Nah itulah cabai gede-gede kini tadi bisa jadi kayak lengan gede, meningkatkan produksi. Nah itu Pak, makanya di kemarin balik ke sini langsung aku harga cabai mahal dinanam cabai aku jadikan tadi.
tidak sampai 1/4 hektar, ya 6 bulan kemudian dikenakan upah hanya dapat modal 20 juta, dapat duit 120 juta. Bayangkan. Oke. Tambah Pak duit aku 15 juta lagi, aku nak beli mobil. Mak, hebat amat. Beli mobil Brio dulu. Gara-gara nanam cabai 6 bulan tapi bisa beli Brio. Ini Pak, kira-kira ya, kalau benar-benar kita secara profesional tadi, dengan ilmunya, dengan apanya, maka segera, kalau udah dek, kawan kita tidak usah jadi, udah sikit dalam cabai, sebab kini kesiankan petani kita, cari usaha lain. Mundi nanam cabai, habis ke petani lain Pak, gini, lagi kebagian kan. Nah, lebih baik cari usaha lain, tapi ajarkan ilmu itu. Nah, inilah kira-kira yang berkaitan dengan masalah pertanian ini. Tidak terlepas juga ke depan adalah dari segi kemajuan teknologinya, baik itu perlengkapan untuk lahan maupun juga dari segi tekniknya dan macam. Nah, inilah tugas pertanian ini sekarang, menteri pertanian itu sekarangnya sebenarnya kalau persoalan bagi-bagi bibit, bagi-bagi pupuk, bagi-bagi itulah masa lampau. Orientasi gimana mengembangkan teknologi pertanian ini. Mau aku jadi menteri ini itu pertama-tama dulu. Ini sebenarnya. Gimana mengembangkan teknologi pertanian ini saat sekarang itu yang difokuskan. Nah, ini salah satu hal sehingga kalau enggak kita tetap akan kalah bersaing. Tetap akan bersaing. Sekarang aja lah. Masa kita lah impor durian dari Malaysia. Padahal bibitnya dari kita dulu. Masa kita kalah dengan Vietnam, Thailand dan kemudian India dengan Brazil urusan sahang. Padahal dia ngambil bibitnya dari Lampung, belajar di Lampung ke Indonesia. Nah, ini Pak, kemajuan kita ya istilahnya negara agraris tidak sampai, negara maritim belum terlalu negara agraris lalu negara maritim belum sampai. Jadi susah sekarang dengan kami di bawah. Kurasa ini sebenarnya kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi apa yang kita dapatkan tadi, motivasi dari Bupati Belitung, Bapak Sanem sendiri, bahwa selain dari pengembangan SDM-nya, kita juga harus, kalau mau jadi bupati tadi Pak, harus jadi durin antu dulu ya Pak ya? Ya, jadi memang kita harus mengembangkan potensi SDM terlebih dahulu, karena potensi alam kita sudah melimpah di Belitung seperti itu. Dan kita ingin tahu juga dari segi pengembangan SDM yang dilakukan pemerintah daerah, mungkin akan dijelaskan oleh Kepala Dinas. Kami persilakan. Manajemen tidak siap, jangan kita bicara keberhasilan. Nah, sampai saat sekarang kita kelompok tani kita kurang lebih 341 kelompok. 341 kelompok, kalau rata-rata 20 orang anggotanya, kurang lebih ada 6 ribuan petani. Beraneka ragam. Kalau pembinaan kita rutin, itu yang disampaikan Pak Bupati kemarin, bagaimana petani melihat peluang pasar dan melakukan inovasi teknologi. Nah, ini yang terus kita lakukan. Ya, kawan-kawan penyuluh tingkat lapangan melakukan bimbingan apa segala macam teknologi, mungkin bisa dari sisi teknologi sudah banyak dari YouTube apa segala, tapi manajemen itu kuncinya. Itu yang selalu kita terapkan, kita sampaikan kepada petani. Belajarlah dari sebuah rencana. Rencana sudah bagus, langsung aksi. Kemudian bagaimana peluang pasar. 3 sisi ini tidak bisa kita lepaskan. Itu yang selalu kita penekanan kepada rekan-rekan penyuluh, dan lagi sudah dilaksanakan. Evaluasi terhadap petani adalah ada kelompoknya: pemula, lanjut, media, utama. Pemula katakan yang baru, kemudian lanjut, media, utama. Tugas penyuluh ini menaikkan kelasnya. Melalui apa? Melalui kunjungan mereka yang dalam seminggu ada bahasa kita itu adalah Senin, Sabumis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, penyuluh ke lapangan, Jumat, Sabtu, Jumat administrasi, Sabtu pertemuan BBP. Itu yang harus selalu rutin kita lakukan dan tidak henti-hentinya. Ini dananya tidak terlepas dari Pemda juga. Baik, jadi untuk pembinaan ada dari Dinas Ketahanan Pangan ya, rutin setiap minggunya seperti itu.
kita punya 40 penyuluh yang 40 ada di setiap penyuluh. desa. Baik. Jadi untuk evaluasinya sendiri seperti apa yang dilakukan Dinas Ketahanan sendiri? Oke, evaluasinya salah satu yang saya katakan tadi, kenaikan kelas kelompok. Kenapa? Penyuluhan ini tujuan kita apa? Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Oke. Dilakukan penilaian kelas kelompok, kalau pas ada kemajuan. Kalau masih tidak naik kelas, pertanyaan kita sederhana. Apakah sekolah itu, apakah muridnya yang malas atau guru tidak ngajar? Sederhana aja. Itu yang kita evaluasi setiap tahun. Terima kasih. Baik, ada tambahan dari Pak Sanem? Jadi aku tambah sedikit ya. Aku pengalaman pergi ke Vietnam. Vietnam kan perang saudara. Studi banding di sana mengenai lada sahang. Orang sana lah bisa nanam lada sahang itu sampai 12 meter tingginya. Sekali babat itu orang 3 pakai tangga dikembang tikar di bawahnya. Aku lihat di sana itu gimana sih petani ini sebetulnya. Memang antara petani dengan pemerintah harus betul-betul bersinergi. Dalam hal ini di Provinsi Daklak itu katanya 6 bulan panas, 6 bulan hujan, dataran tinggi. Kalau tidak disiram 5 hari, 3 hari, 4 hari, ini sahangnya itu pecah-pecah tanah susahnya. Tapi gimana peran pemerintah? Dibor sampai ke dalam 1 kilo. Disiapkan listriknya, ke kebun-kebun itu disiapkan mesin segala macam. Disiapkan jenis pupuk oleh pemerintah dalam hal ini sesuai dengan sesuai dengan mungkin kebutuhannya. Aku lihat ada 3 jenis. 3 jenis itu sama jenis pupuk, tapi aku lihat di karungnya itu ada beda antara dosisnya. MPK itu kan MPK kan, M itu untuk batang, untuk daun gitu. K itu untuk P itu apa? P batang, K akar. Jadi MPK itu Pak ya. Nah, ada dosisnya. Nah mereka itu dididik petani untuk kau baru tanam pakai ini MPK nomor 1 dengan dosis beda. MPK cari nanam segala macam. Nah ini Pak. Jadi betul-betul pemerintah itu mensupport rakyatnya itu tidak hanya semata-mata dengan hanya cakap ke kami ini, tapi memang mempersiapkan juga lah segala sesuatunya. Gratis, listrik gratis, air gratis, tapi kau tanam PKD, nanti hasilnya baru dikelola oleh pemerintah, dianut dari pemerintah. Nah petaninya, alhamdulillah, mobil-mobil di rumah di Provinsi dekat, makmur daerahnya. Hanya dari segi tanam lada dengan kopi mereka di sana. Nah, pergi ke pertanian beras sana, padi. Jadi di sana itu itulah, mereka itu petani itu baju-baju nggak ada bersih. Ngupuknya pakai drone. Drone yang 20 liter. Kata siapa? Ini bantuan pemerintah. Untuk ngupuk, untuk pestisida, untuk itu gitu juga beda drone. Nah ini pemerintah. Tapi harganya gimana di sini? Pemerintah beli kami kalau lah jadi beras, kalau di rupiah kan 4.000 rupiah kemarin tengah kilo. Beras untuk kita makan dari Thailand, dari Vietnam impor. Sampai ke Indonesia berapa? 12.000 sekilo. Bayangkan, Pak. Hanya biaya produksi mereka hanya dihitung dari 4.000 rupiah. Baik, itu menjadi tolak ukur juga di Belitung sendiri. Inilah sebenarnya makin banyak studi banding, makin sok kita ini dibuatnya. Betul sekali. Akan tetapi Pak, menyikapi itu sendiri, bagaimana dukungan dari pemerintah daerah melihat evaluasi dari luar sudah bisa nih? Kalau Belitung penerapannya seperti apa untuk pembangunan infrastruktur? Belitung ini kan anak gawang persoalannya. Tidak ya. Nah ini jadi persoalan. Ini persoalan itulah jadi. Kemudian sesuatu kan kita secara birokrasi di pusat. Baik. Ya kita ini hanya pelaksanaan apa yang ada. Tidak. Berinovasi walaupun pemikiran gitu sampai ke sana. Kan di ruang 2.
Jadi inilah kira-kira ya makan hati kadang-kadang jadi bupati ini sebenarnya. Kurasa inilah kira-kira. Baik, terima kasih. Jadi luar biasa ya. Semoga Belitung cepat menyusul, Pak. Iya. Bisa maju seperti itu juga dan melihat memang sebenarnya potensi SDM-nya ada juga yang mumpuni, yang giat belajar. Iya. Seperti beberapa informasi yang Nopal dapat juga di Belitung, Pak. Ini merupakan salah satu SDM unggul juga. Dia sudah mengekspor malah dia itu pokcoy, Pak. Tanaman pokcoy yang dikombinasikan dengan salah satu tanaman dari Jepang, dibuat menjadi seperti makanan wasabi. Jadi pokcoy rasa wasabi itu asli dari Belitung, sekarang sudah terkenal juga di Jakarta. Boleh tepuk tangan dong untuk Belitung, luar biasa potensinya. Baik, jadi infrastruktur memang kita menjadi anak gawang, Pak, untuk Belitung, karena kita mendukung dukungan dari pusat untuk pembangunan di Belitung sendiri. Dan kita ingin tahu juga kalau untuk ketahanan pangan kita di Belitung, kalau dari segi persentase berapa persen kita? Mungkin Kadis bisa menjelaskan? Sedikit. Ini bicara pangan, kita bukan bicara komoditi ya. Kalau secara keseluruhan kita paling baru 12-15% kebutuhan. Sebenarnya ini yang saya katakan tadi, izin Pak Bupati dan kawan-kawan petani saya sampaikan. Kebutuhan kita hanya 12-15%. Katakan 15%. Artinya apa? 85% pangan kita dari luar. Sebenarnya ini masalah. Tapi anggap ini sebagai peluang. Tangkap sebagai peluang. Usaha apa yang bisa saya lakukan? Cuman saya katakan juga, jangan kita pas nanam cabai semua. Nanam apa? Kangkung semuanya. Tapi kita lihat, misalnya cabai, bulan apa harganya mahal? Pasarnya minta kapan? Oh, katakanlah mulai November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan. Lihat di luar teknologi, mereka nanam cabai juga enggak? Ya sudah, kalau 4 bulan berarti kita mundur 3 bulan dari ngolah lahan. Berarti sekitar bulan Agustus kita tanam. Pas di bulan Agustus, September, Oktober, November kita panen. Karena di bulan itu minta maaf saya musim barat. Musim barat di sana ada Natal, hari raya besar di sana banyak, kebutuhan tentu meningkat. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kita petani. Masalah ambil sebagai peluang. Catatan, 85% pangan kita berasal dari luar. Bagaimana kita bermain tadi Pak Bupati, teknologi kita harus efisien, efektif. Jangan istilah hambur-hambur teknologi sehingga biayanya mahal, petani tidak ada keuntungan, menjual dengan harga mahal, masyarakat juga susah. Karena fungsi pemerintah, ya dua sisi tadi, sebagai wasit. Petani untung, masyarakat juga bisa membeli dengan harga yang layak. Itu bagaimana usahanya kita bermain di teknologi. Di luar, saya ambil contoh. Cabai 15.000, petaninya sudah semangat nanamnya. Di Belitung 15.000, Pak, cabai murah, Pak. Sebagai akibat dari apa? Karena biaya produksi yang tinggi. Itu yang harus kita lihat ke depan. Teknologi, peluang pasar terbuka, tinggal lagi bagaimana kita. Tergantung dari kita semua. Terima kasih. Baik, luar biasa. Jadi itu adalah salah satu motivasi juga bagaimana diri kita bisa berkembang untuk mendompang Belitung ini biar lebih maju lagi dan juga mandiri pastinya. Dan ada tambahan sepertinya dari Pak Sanem. Contohkan sekarang ini beras itu ini untuk orang Belitung ini dari sawah nu ada hanya cukup untuk 42 hari setahun. Nah, kalau kita hitung setahun 365 hari, hanya 42 hari produksi beras kita berarti 323 hari adalah dari Jabal Kapsanak beras. Nah, sekarang kalau kita makan sehari aja setengah kilo surang, pukul rata ya. Kalau aku kan api tidak cukup setengah kilo ya. Tapi pukul rata ini ya, pukul rata. Butuh kita sekarang ini dengan jumlah penduduk sekian negara 16.000 ton satu tahun datang dari luar kan.
16.000 ton kali rata-rata 10.000 beras beras bulog lah, beras medium. Berapa berarti 160 miliar duit kita makan suat ini besok pagi habis entah berentah. 160 miliar lari ke sana Pak. Hanya sikok beras belum cabai. Jadi sebetulnya ya kalau 160 miliar ini ditimba dari petani kita, diambil dari petani kita, alangkah makmurnya kita sini. Setahun 160 miliar nggak urusan beras Pak. Makan suat esok pagi lah keluar. Nah ini belum pula cabai. Cabai di sana di sini berapa kilo sekarang ini? 80. Rata-rata sehari orang makan cabai berapa kebutuhan kira-kira di sini? ...600 ton kali berapa tadi? 80.000, 600 ton kali 80.000, 600 ton 600.000 kilo kan? Kali 80.000. Berapa kira-kira? Kita tidak pakai kalkulator dulu, tapi belajar itu begini deh. 480 miliar. Duit kita enggak urus dengan cabai enggak. Nah jadi Pak, 480 miliar aku minta orang ibu-ibu mana tadi? Ibu-ibu itu ngambilnya untuk beli tong nih. Siapa ya? Luar biasa. Ya, kita tidak usah lah dia jual 80.000, berjual agak 25.000 ke depan ini. Kali 160 berapa ya? 16.000 ton. Baik. Mundak sebeli ke gelang emas gede, Bu. Nang mangga deh, nasib tidak ada benda nasib berdua deh. Nah kira-kira itu bayangan tadi ya. Jadi aku ngajak dia usaha nggak yang makan. Inilah pulang-pulang. Ya. Baik. Pulang-pulang ini. Belum pula bawang tadi. Bawang berapa ton, berapa ribu ton sebulan. Nah semua tapi saya itu bawang, cabai, lengkuas kunyit. Astagfirullahaladzim. Luak ke lengkuas kunyit orang membalong ke Tanjung Meli. Bayanglah Mak lengkuas. Ini no gini-gini kan dah. Janganlah berapa duit itu Pak. Jadi sebenarnya nyonya-nyonya di rumah nih Bu ya. Jangan banggalah jadi petani. Jangan enggak hanya pandai ngaji tapi jangan hanya pandai minta gaji aja lagi, tapi harus pandai juga ngaji hal macam ini. Kan begitu? Enggak. Gimana persoalan perekonomian? Nah, paling gede pun dia memang ya ungkos bini kadang-kadang gede-gedenya bukan enggak gede makan, gede-gede gincu bedaknya seterok kan gede kan. Baik. Jadi menjadi peluang ya Pak ya? Peluang. Jadi peluang bagaimana kita sebenarnya bisa berdikari, bisa kita untuk sumbangsi untuk meningkatkan perekonomian apalagi di masa pandemi. Harga impor benar-benar naik luar biasa. Dan sebenarnya barang-barang kita kalau diekspor harganya menurun seperti itu. Jadi ini saatnya kita berdikari mencoba untuk hasil kita dinikmati oleh Indonesia sendiri untuk Belitung sendiri. Baik, dan kami ingin mendengar juga himbauan dari Bupati Belitung selaku pimpinan daerah terhadap ketahanan pangan dan juga para petani pastinya di Belitung ini seperti apa? Baiklah, tadi berbicara masalah COVID dan dengan COVID-19 kan. Nah inilah sekarang problemnya. Sedangkan produksi pangan kita semua masih berdatangkan dari luar. Kebutuhan kita secara menyeluruh rata-rata hanya 15%. Nah, kondisi COVID ini berbagai macam hal problemnya, semuanya untuk barang dari luar ini naik dengan persoalan dari transportasi naik, ya terbatas dan sebagainya, dan produksinya di tempat ini pun mungkin berpengaruh juga kan. Nah, inilah yang sebetulnya kita berharap kemarin itu untuk segera menuntaskan persoalan COVID ini dengan persoalan-persoalan tadi ya, sama-sama jaga, sama-sama memberikan pemahaman menggunakan protokol kesehatan ini. Nah, jadi itu kuncinya. Kenapa? Kalau ini tidak tuntas, kita ini kan dapat hidup bukan tambah senang ke depan. Apalagi sebagaimana kita dengar Pak Presiden kemarin bahwasanya ini adalah virus jenis-jenis lain. Karena virus ini corona ini ribuan jenis ternyata. Bukan nggak hanya namanya sih kok kan muncul tahun 2019 COVID-19, tapi jenis corona ini banyak. Nah ini aja masalah. Coba hilang kok banyaknya corona akan mending juga sedikit kita. Ini
ini persoalan corona ini, nah ini salah satu hal. Kita lihat pengaruh terhadap ekonomi kita, ketahanan pangan kita, biaya tinggi, dan kita sendiri ya keterbatasan produksi. Nah inilah bebannya kita bagaimana menyelesaikan corona tetapi juga peningkatan perekonomian. Makanya kemarin aku nak ngelihat kepedulian orang-orang gimana terhadap corona ini. Terhadapnya pemerintah ini, kami ini sudah maksimal lah terhadap persoalan penanganan COVID ini, baik itu jajaran pemerintah ini, baik legislatif, eksekutif, sampai TNI, Polri turun semua. Tapi kalau tanpa partisipasi masyarakat, kepedulian masyarakat, dan terutama kesadaran masyarakat, tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Intinya tidak banyak. Prokes itu, tolong jaga sama-sama. Alhamdulillah kita sekarang ini, ya corona ini Pak lebih kejam dari belis. Belis ngenal, oh Yasin ngenal masjid, mungkin tidak datang ke masjid. Corona tidak ada masjid, tidak ada rumah sekolah, tidak ada mana dia datang hadir. Kemasukan belis mungkin perangai enggak tinggal mungkin merah kebet kan. Kemasukan corona mampus kita semuanya ini. Jadi jangan main, kejam corona, lebih jahat itu. Nah ini salah satu hal. Jadi kita berharap, kadang-kadang orang Belitung ini tidak ada reti-reti kan gitu, susah juga kadang-kadang. Inilah kadang-kadang kita ada orang Belitung ini ada ibarat kecil gitu lah, disuruh kayak di Tegak kayak disuruh. Nah sekarang kini aku suruh kan bantai nikah lah, apa enggak? Nah ini boleh jadi kan jadi pening-pening kita. Jadi soal gini, kurasa ini ya. Jadi kita berharap persoalan di samping kita ini meningkatkan tahan pangan ini, ya kita rasa kondisi corona sekarang apa yang terjadi, bukan Betul. tambah susah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Bupati Belitung telah memberikan informasi dan juga motivasi untuk kita semua. Di mana di era pandemi COVID saat ini, mari kita jaga dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yang pastinya untuk menjaga Belitung biar tetap wisatawan datang ke sini, terus juga sumber daya alamnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan tidak terasa telah berakhir perbincangan kita di dialog interaktif bersama Belitung Televisi Berita bersama saya Nopal. Dan terima kasih untuk narasumber kami Bupati Belitung Bapak Haji Sani Saleh dan juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kabupaten Belitung. Dan tidak terasa sudah di penghujung program kali ini. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.